Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Semoga hari ini pendengar Dongeng Tengah Malam diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mencari rezeki atau bekerja atau kesibukan, diberikan kelancaran dan kemudahan, dan selalu diberikan kesehatan. Dan bagi yang sakit, semoga cepat segera disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Cerita kali ini terjadi sekitar akhir tahun 80 atau awal tahun 90-an. Dan yang mengalami kejadian ini adalah saudara saya yang tinggal di satu desa dengan saya juga. Sebut saja namanya ini Mas Yani. Mas Yani ini sudah awal masuk kuliah pada waktu itu, dan kebetulan kuliahnya di luar kota. Jadi kalau pulang biasanya ya antara 2 minggu sampai 1 bulan sekali. Ya pulang untuk ngambil jatahnya uang makan, uang kos-kosan, karena kan harus ngekos. Karena tinggalnya di kota lain, di kota pelajar ya. Kalau di Jawa Timur kota pelajar, tepatnya di kota Malang. Jadi kalau pulang tuh perjalanan ya kira-kira zaman segitu ya. Zaman segitu kira-kira antara 2 sampai 2,5 jam lah kalau sampai rumah. Makanya pulangnya mesti tidak bisa tiap minggu, karena sayang juga, biayanya kan besar kalau pulang tiap minggu. Jadi pulangnya antara 2 sampai 1 bulan sekali. Karena jarang pulang, jadi pada waktu pulang ini kan jarang ketemu sama teman-temannya, jarang interaksi gitu dengan teman-teman lamanya. Karena biasanya datangnya itu kan hari Sabtu mungkin agak sore atau malam, balik lagi dia Minggu sore atau Minggu siang biasanya sudah balik lagi ke kos-kosannya. Dan kejadian ini kebetulan terjadi pada waktu liburan sekolah. Jadi Mas Yani ini dari SD dulu punya teman akrab di satu desa dengan kami itu. Nah, teman akrabnya ini memang kalau di desa kami itu keluarganya cukup terpandang dan cukup berada. Kenapa saya bilang cukup berada? Kaya lah kalau istilahnya ya, cukup kaya. Karena apa, di desa zaman segitu itu jarang orang yang punya mobil, motor aja ya sudah banyak, tapi ya nggak semua kayak sekarang ini. Semua kan sudah punya motor, itu kan sudah bukan barang mewah lagi. Nah kalau antara tahun 90 awal akhir 80 itu punya motor pun nggak sembarangan orang punya, berarti kalau punya itu ya berada. Dan kebetulan teman akrabnya ini punya mobil, waktu itu saya lihat jenisnya mobil sedan di desa itu, karena jarang-jarang, paling orang punya mobil itu biasanya pick up untuk bekerja. Jadi orang kalau beli mobil itu biasanya untuk bekerja. Yang banyak punya mobil biasanya mobil pick up atau Colt zaman segitu ya. Colt yang Mitsubishi itu. Saya ingat iklannya di TV itu kalau dulu itu pelawak Ateng ya, Iska Bagio Ateng itu kalau iklan Mitsubishi itu eng ing eng, nah itu iklan Mitsubishi. Jadi memang banyak hanya Mitsubishi Colt itu yang banyak di desa. Nah, pada waktu liburan sekolah ini otomatis dia kan, Mas Yani ini kan pulang cukup lama di rumah. Jadi untuk mengisi hari-harinya ini ya paling ketemu teman-temannya lama. Nah, suatu ketika Mas Yani kan ketemu teman akrabnya itu. Sebut saja namanya Mas Didi, yang keluarga berada tadi yang saya ceritakan. Karena ketemu lama, akhirnya di hari-hari libur ini banyak diisi, Mas Yani itu banyak diisi ketemu sama Mas Didi. Ya enggak tahu kongko-kongko di mana, atau setelah main ke rumah Mas Yani atau balik ke rumah Mas Didi. Jadi selama liburan banyak diisi ketemu sama Mas Didi ini. Di sisi lain teman-teman yang lain juga ada.
akhirnya karena semakin akrabnya pertemuan tuh, suatu ketika Mas Didi ini ngejak Mas Yani, Yan, aku mau ke luar kota sendiri, kamu ikut ya nemani saya. Ya Mas Yani namanya juga temen ya, karena Mas Didi mau jalan sendirian ya sudah, oke saya temani. Kapan rencananya? Nah rencananya itu akhir minggu katanya. Jumat berangkat, tapi sehari tok kok. Begitu selesai langsung balik. Akhirnya pada hari yang disepakati, Mas Yani berangkatlah sama Mas Didi. Dan pada waktu itu memang lagi musim hujan ya. Jadi kalau nggak musim hujan mungkin aja mereka berdua naik motor. Karena lagi musim hujan, jadi Mas Didi ini bawa mobilnya yang sedan tadi. Akhirnya akhir minggu hari Jumat pagi, Mas Yani sudah siap-siap karena mau pergi sama Mas Didi. Akhirnya berangkatlah Mas Didi sama Mas Yani keluar kota. Ya karena sudah minta izin ya, sudah minta izin orang tuanya dan sebagainya. Akhirnya mereka berangkat ke kota. Nah, di perjalanan dia untuk keluar kota itu kan melewati beberapa kota kecamatan, kota kecil. Karena dia mau ke kota besarnya katanya, di Surabaya. Nah, dari desa tempat kami tinggal ke Surabaya itu kan melalui beberapa kota kecamatan. Dan salah satu kecamatan yang dilewati nanti itu ada terkenal, di situ ada tempat pemakaman. Istilahnya itu kuburan kembar. Jadi kuburan kembar itu tempatnya itu ya berhadapan. Jadi ada pemakaman di kiri jalan dan juga ada pemakaman di kanan jalan. Berhadapan, tapi gak berhadapan ya, agak berselisih dikit gini loh. Agak berselisih dikit, makanya dinamakan kuburan kembar di situ. Dan kuburan kembar ini beberapa orang bilang bahwa yang lewat di situ itu banyak menemui kejanggalan-kejanggalan atau istilahnya angker lah. Orang-orang bilang itu angker. Makanya karena jalanan ini memang bukan jalur jalur provinsi yang dilewati orang keluar kota. Kalau malam ini memang gak sepi. Kalau siang cukup rame. Kalau siang, karena ada beberapa sekolah yang harus lewat situ. Tapi kalau malam itu sepi sekali. Makanya kalau orang-orang pergi biasanya kalau mau melewati jalan itu, mereka berusaha jangan sampai lewat di situ tuh sampai malam hari. Sebenarnya sih nggak masalah, mau lewat malam pun nggak masalah. Ini kan rumor dari pembicaraan orang-orang bahwa memang banyak ditemui, kata yang lewat situ malam-malam banyak ditemui penampakan-penampakan. Jadi saya lanjut perjalanan dari Mas Yani tadi sama Mas Didi untuk akhirnya menyelesaikan urusan di Surabaya. Ternyata selesainya itu sampai agak lumayan malam. Jadi dari Surabaya itu katanya selesai sekitar jam 8 malam. Ya sudah, karena sudah selesai, memang rencananya kan langsung pulang. Jadi nginep juga untuk apa, kan bawa mobil. Bawa mobil kan merasa aman juga, tenang aja bawa mobil. Akhirnya ya udahlah, dilanjutkan pulang. Nah pulang nggak ada apa-apa dari Surabaya, perjalanan pulang sampai mendekati mau melewati kuburan kembar yang saya ceritakan tadi. Dan kondisi waktu itu hujannya hujan nggak terlalu, hujan rintik-rintik. Makanya perjalanan mereka pun ya nggak bisa jalan kenceng, walaupun kondisi sepi ya. Jalanan memang sepi kalau malam hari. Kondisi sepi, jalannya pun nggak bisa kenceng. Pada waktu itu dilihat sepedonya katanya Mas Yani, ya kira-kira 60-70 lah.
jalannya mobil itu. Jalan seperti biasa. Lah pada waktu melewati mobil kan mereka berbincang-bincang ya di mobil, yang nggak terasa sambil bincang-bincang. Lah begitu jalan mau melewati mobil itu, mereka sempat juga bercakap-cakap. Oh, habis ini kan kita melewati kuburan kembar yang diciptakan orang-orang, kata Mas Yani, kata Mas Didi. Oh iya, di depan itu, kata. Ya sudah. Mas Didi pun nggak punya firasat apa-apa, begitu juga Mas Yani. Cuman jadi topik pembicaraan karena memang banyak orang membicarakan dan terkenal bahwa di kuburan kembar itu terkenal dengan keangkerannya. Jadi topik pembicaraan mendekati kuburan kembar itu. Ya walaupun mereka nggak takut, nggak ada apa-apa, begitu ada topik pembicaraan kuburan kembar dan mau melewati, otomatis mereka kan mesti agak konsentrasi melewati itu. Semakin dekat tanpa mengurangi kecepatan ya, antara 60-70 katanya. Begitu lewat malam hari hujan rintik-rintik, kalau lampu mobil kalau sekarang ini kan banyak orang putih, terang sekali ya. Kalau dulu kan nggak, lampu tuh ya agak kekuning-kuningan biasa, itu lampu biasa. Begitu mau melewati kuburan kembar, tiba-tiba karena apa? Dua-duanya lagi konsentrasi ngelihat ke depan. Dan mereka yakin, seyakin-yakinnya bahwa di depan itu tidak ada seseorang apapun, tidak ada kendaraan lain yang lewat, tidak ada orang yang jalan sejajar sama dia, nggak ada sama sekali. Tiba-tiba di depan itu, katanya, di depan itu seperti ada orang. Jadi pas di depannya antara kuburan kembar itu, begitu lewat jalan kenceng gini, tiba-tiba ada orang di tengah jalan. Nggak tahu itu orang siapa, namanya ada orang, ya otomatis kan kaget sekali. Begitu mulai di depan orang, ada orang, kalau diinjak pun nggak akan nututi, pasti ketabrak. Refleks sama Mas Didi, mobilnya diinjakin, cet gitu ya, sampai mobilnya itu terpelanting, bukan guling ya, sampai ngedrift ya, istilahnya ngedrift ya sekarang, sampai ngadapnya itu berputar 90 derajat. Ya otomatis Mas Didi sama Yani kaget sekali dan takut. Karena apa? Merasa menabrak orang di tengah jalan. Tapi anehnya, walaupun menabrak, tidak terjadi, mereka tidak mendengar ada benturan atau sesuatu yang benda keras tertabrak di mobil itu. Ya Mas Yani sama Mas Didi heran, mana orangnya tadi, ketabrak apa enggak? Mas Didi kan panik, takut, panik. Lah Mas Yani juga merasa takut dan panik. Tadi ada orang kok nggak terasa ada nabrak, nggak terasa ada benturan. Ya udah, begitu mobil mutar sampai 90 derajat, Mas Didi langsung keluar mobil, begitu juga Mas Yani. Keluar mobil, dilihat mobilnya nggak apa-apa, maksudnya nggak ada penyok, nggak ada apa. Di belakang juga nggak kelihatan ada apa-apa. Harusnya kalau ketabrak atau apa kan mesti ada orangnya di pinggir jalan atau di mana. Dan dicari kanan kiri, karena takutnya sekarang masalahnya bukan takut karena daerah itu angker. Mereka berpikiran aku ini nabrak orang gitu. Nah orangnya tabrak di mana? Akhirnya mereka mencari ke sana kemari, lampu penerang mobil dinyalakan, nggak ketemu dan nggak ada memang. Ya akhirnya cukup lumayan lama katanya mencari-cari. Akhirnya Mas Yani sama gimana ini, orang ditabrak nggak ada loh. Berarti kan kalau nabrak kan mesti ada bekasnya, pun di mobil pun nggak ada, nggak kelihatan. Kalau nabrak kan mesti ada penyok atau memang berdarah, kan mesti ada tetesan darah di bekas darah di situ. Dan diamati betul nggak ada sama sekali. Akhirnya lama dicari nggak ada, mereka berdua akhirnya sepakat, ya sudah, nggak ada, bekas apa juga nggak ada, gimana ini?
Wah, ditanya sama Yani gimana, ya udah gimana lagi lah, orangnya nggak ada ya, kita lanjutkan perjalanan aja. Ya udah, akhirnya Mas Didik sepakat sama Yani melanjutkan perjalanan. Akhirnya mobil dijalankan lagi karena tadi kan berputar. Dan selama mencari itu memang nggak ada orang atau kendaraan lewat, nggak ada sama sekali. Kalau mungkin dihitung waktu, katanya waktunya itu ya mungkin sekitar 15-20 menit untuk mencari-cari itu, bahkan mungkin lebih, karena saking paniknya mencari. Akhirnya sudah, mereka melanjutkan perjalanan. Lah pas melanjutkan begitu jalan awal, Mas Didik ini heran, loh mobil ini kok sekarang kayak apa ya, mobil itu kayak berat gitu loh, kayak narik mobil lain gitu rasanya, kayak mau gandeng mobil mogok itu loh, gimana sih rasanya. Mas Didi sempat heran, loh ini loh mobil apa kan anu ya, kita berhenti mendadak tadi ya, mobil ini kok istilahnya gereng, orang Jawa bilang itu kalau nggak kuat tuh gereng, ngeden gitu ya. Ya mungkin apa ada kerusakan, Mas Didiknya mikir gitu. Mas Yani juga karena Mas Yani gak pernah punya mobil, ya gak ada pengalaman itu, ya mungkin mengiyakan aja. Sambil keringatan dingin, kok mobilnya juga sepertinya berat, khawatir mogok. Kalau nggak salah ini kalau ngomong jam, sampai di situ lebih kurang memang antara jam 10 malam, mungkin lebih. Akhirnya ngerang sampailah di keramaian. Begitu di keramaian kan namanya orang kaget, shock itu kan ya apa ya, kan mereka mencari minum. Nah kebetulan sebelum mau masuk kota kecamatan itu kan sudah mau masuk keramaian, ada sebuah warung. Karena masih deg-degan ngos-ngosan, Mas Didik minta ayo kita minum aja dulu ya. Kok rasanya deg-degan ini nggak hilang-hilang, kagetnya ini nggak hilang. Ya udah Mas, ya ini juga mengayo kita mampir dulu aja di warung. Akhirnya mereka berhentilah di warung itu. Sampai di warung, tukang warungnya juga heran, loh Mas, wong hujan-hujan gerimis gini kok sampean basah semua, wong naik mobil. Lah basahnya itu selain basah kena hujan ya basah keringat, kan kelihatan walaupun dingin-dingin apa namanya kena hujan kan kelihatan, antara orang keringetan sama orang kehujanan kan kelihatan. Ya Pak warungnya tanya, kok sampai keringatan gobias seperti itu? Gobias ya istilahnya orang Jawa. Kalau keringatan terlalu itu kan istilahnya gobias, jadi basah semua, wajah-wajahnya kelihatan basah. Lah Mas Yani juga jawab, iya Pak, habis ada kejadian tadi. Oh, ya penjual juga bilang, oh saya pesen apa Mas? Akhirnya mereka berdua pesen minum. Setelah minum, otomatis Mas Yani sama Mas Didik ini kan menceritakan lagi, kok bisa yo, apa ya tadi, kan seperti itu. Lah kasak kusuk Mas Yani sama Mas Didik ini kan juga didengar sama Pak warungnya. Kebetulan warungnya memang karena sudah malam, bahkan mau tutup katanya, kan sepi warungnya, jadi hanya ada Mas Didik sama Mas Yani terus penjual warungnya itu. Penjual warungnya karena dengar bisik-bisik Mas Yani sama Mas Didik, akhirnya ikut nimbrung. Loh Mas ada apa? Kok sepertinya serius ceritanya? Karena bertanya lebih dalam lagi, akhirnya Mas Yani menceritakan, gini loh Pak, tadi itu kita kan dari Surabaya katanya pulang ke Malamen. Lah pada waktu melewati kuburan kembar ya diceritakan, tadi sempat kaget karena nabrak seseorang katanya. Lah seseorang habis nabrak itu dicari nggak ada orangnya. Ternyata si Pak warungnya nggak kaget. Nggak kaget kalau memang terjadi kecelakaan gitu kan mestinya kaget. Loh, terus gimana kan mesti tanya gitu lah. Ini kata Pak warungnya kok biasa-biasa aja. Akhirnya Pak warung, oh ya sudah, saya ngerti kok, katanya Pak warung. Loh maksudnya ngerti apa Pak? Mas Yani kan heran, habis cerita gitu Pak warungnya nadanya biasa-biasa aja, malah jawab, oh ya saya ngerti, katanya. Ngerti apa? Mas Yani sama Didik juga heran. Akhirnya ceritalah Bapak warung tadi, jadi gini,
kuburan kembar itu memang Mas. Makanya kalau lewat kuburan cobalah baca-baca bismillah atau apa kula nuwun lah istilahnya, karena kan kita melewati wilayah yang mungkin kalau malam jarang dilewati orang. Ya assalamualaikum Kak, bismillah katanya Pak Warung gitu loh. Memang kenapa Pak di situ apa banyak kejadian ini katanya. Iya Mas. Jadi warungnya Bapak ini memang sering dikunjungi kalau malam hari, sama dikunjungi orang-orang. Lah orang-orang seperti yang dialami Mas Didi sama Mas Yani. Jadi gak hanya mobil, motor, kadang motor juga gitu katanya. Orang naik motor, katanya Pak Warung pernah kejadian di situ. Orang naik motor, tiba-tiba itu di depan dia nyetir itu, tiba-tiba ada orang, padahal nggak tahu. Harusnya kalau ada orang dari jauh kan mesti kelihatan. Walaupun penerangan nggak terlalu terang, tapi namanya motor atau mobil penerangannya kan lumayan, bisa melihat jarak jauh, paling tidak 5-10 meter itu insya Allah kelihatan. Nah ini katanya sama seperti yang dialami sama Yani. Jadi orang naik motor santai-santai gini, tiba-tiba di depannya itu sepertinya tiba-tiba ada orang, dan dia karena mau menabrak otomatis kan ngerem mendadak dan kaget dan terjatuh di situ. Itu katanya nggak terjadi sekali 2 kali, karena Pak Warung ini sudah bertahun-tahun di situ. Makanya Pak Warung cerita memang banyak kejadian seperti itu. Jadi orang lewat tuh tiba-tiba seperti ada orang di tengah jalan. Jadi orang itu hanya diem aja, tiba-tiba ada gitu aja katanya. Makanya cuma pesennya Pak Warung tadi, karena banyak kejadian situ, Pak Warung saling ngingetin. Jadi kalau melewati malam hari banyak-banyaklah berdoa menurut agamanya ya, yang dipercaya. Kalau memang muslim katanya baca bismillah atau assalamualaikum, karena dianggap daerah yang mungkin daerah yang kan kelihatan ya, daerah ini orang kan terkenal daerah angker atau apa ya, assalamualaikum sama bismillah lah, baca fatihah atau sholawat katanya gitu. Ya akhirnya karena diceritakan Pak Warung seperti itu, akhirnya ya Mas Yani sama itu, oh ya sudah, berarti kan nggak nabrak orang beneran gitu loh. Kalau nabrak orang beneran kan perasaan bersalahnya kan tinggi, tapi karena menabrak sesuatu ya sudah, akhirnya mereka ya udah Pak Mas berdoa saja yang banyak, nanti pulang cepet-cepet sholat katanya Pak Warung. Ya udah, akhirnya setelah diceritain Pak Warung seperti itu, Mas Yani sama Didi kan tenang hatinya ya. Akhirnya pulang, wis bismillah, baca-baca doa, akhirnya jalan pulang. Lah anehnya lagi, begitu jalan pulang mobil itu nggak seperti tadi. Tadi kan saja mobilnya itu seperti kan nggeret mobil mogok, kan berat katanya. Tapi selesai dari Pak Warung tadi, selesai baca doa, bismillah dan sebagainya, semacam baca ayat suci lah yang dia tahu. Begitu jalan katanya mobilnya normal seperti biasa, enteng jalannya katanya. Ya sudah, karena mungkin ya alhamdulillah diingetin sama Pak Warung, baca-baca doa, ternyata alhamdulillah nggak ada gangguan katanya Mas Yani sama Didi. Akhirnya mereka ya pulang sampai di rumah seperti pesannya Bapak Warung tadi, dia cepet-cepet mandi dan beribadah atau sholat, ya akhirnya alhamdulillah nggak ada gangguan sampai sekarang. Itu tadi cerita mengenai kuburan kembar yang dialami oleh saudara saya. Terima kasih telah mendengarkan Dongeng Tengah Malam. Untuk yang belum subscribe, yang suka dengan cerita-cerita dari Dongeng Tengah Malam, silakan subscribe dulu dan like. Dan di Spotify kalau ingin mengetahui update-update dari Dongeng Tengah Malam, silakan berlangganan atau follow di Spotify. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.